Perkenalkan, nama saya Sofia Kolimon, asal saya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya bekerja sebagai perawat pada salah satu puskesmas yang ada di kota Kupang. Teman-teman, saya ingin sekali berbagi pengalaman dalam hal merawat anak saya yang berkebutuhan khusus, dan dokter mendiagnosa anak saya menderita penyakit autis. Dan sampai sekarang saya melihat banyak terjadi perubahan yang sangat luar biasa, dan puji Tuhan, semua kalau bukan Tuhan tentu anak saya tidak sampai ada perubahan. Ya teman-teman, mengapa saya ingin sekali berbagi? Karena dalam kehidupan sehari-hari masih ada keluarga yang seolah merasa terganggu saat membawa anaknya yang berkebutuhan khusus untuk keluar rumah atau ke tempat-tempat umum. Adapun beberapa alasan yang saya himpun berdasarkan hasil observasi saya, berdasarkan hasil wawancara saya bersama dengan beberapa orang tua yang anaknya mengalami gangguan tumbuh kembang atau anak-anak berkebutuhan khusus, dan ada juga anak-anak yang menderita autis. Hal yang pertama adalah keluarga ingin bebas melakukan aktivitas tanpa harus diganggu oleh anak. Nah, teman-teman, tentu hal ini pun terjadi atas diri saya, ya. Ketika suatu saat pengasuh anak saya ini sakit, lalu karena tidak ada yang menunggu dia di rumah, saya terpaksa harus membawa ke tempat kerja. Nah, setelah begitu jam pelayanan, saya merasa terganggu karena harus berbagi waktu. Saya harus melayani pasien, di samping itu saya juga harus menjaga anak saya. Saya harus mengawasi dia pada saat saya bekerja. Yang menjadi masalah, teman-teman, ketika saya sementara melayani pasien, tiba-tiba anak saya tidak ada di tempat. Begitu saya kaget, kemudian saya coba untuk mencari dia di beberapa ruangan, ternyata dia sudah ada di luar ruangan. Nah, ini yang membuat saya merasa jika anak saya dibawa ke kantor, tentu saya tidak akan bisa bekerja dengan baik, saya tidak akan bisa bekerja dengan konsentrasi, karena saya harus berbagi konsentrasi melayani pasien dan juga harus melayani anak. Dan tentu ini juga yang dirasakan oleh semua orang tua yang anak-anaknya ada dalam masalah berkebutuhan khusus. Nah, teman-teman, hal yang kedua, keluarga takut anak lepas dalam pengawasan. Saya punya pengalaman sedikit, teman-teman, pada waktu kami ada di tempat umum, di tempat bermain anak-anak. Satu ketika saya dan anak membeli es krim, kemudian tiba-tiba anak lepas dari genggaman saya. Begitu saya lihat, ternyata anak sudah ada di depan jalan raya. Nah, ini yang menjadi masalah bagi saya, teman-teman. Jadi anak-anak seperti ini itu biasanya mereka kurang sadar. Sebenarnya bukan kurang, tetapi mereka tidak pernah sadar akan bahaya. Jadi mereka tidak pernah tahu tentang bahaya yang mengintai mereka, ya. Contoh anak saya, dia tahu bahwa itu jalan raya. Di depan situ banyak kendaraan yang lalu lalang, ya, tetapi anak saya tidak merasakan bahwa itu bahaya. Beruntung sekali waktu itu dia tidak sampai menyeberang jalan raya, karena dengan sigapnya saya segera untuk mendekati anak, kemudian saya kembali membawa dia, ya teman-teman. Jadi memang ini adalah alasan pokok, saya pikir, ya, bahwa semua orang tua akan merasa terganggu dengan membawa anak-anak mereka keluar rumah atau membawa anak-anak mereka ke tempat-tempat umum. Nah, hal yang ketiga, keluarga malu dengan perilaku yang tidak lazim atau perilaku anak yang terlalu aktif, ya. Pernah satu ketika teman-teman di acara
resepsi pernikahan. Kebetulan saya juga mendapat tugas untuk ada dalam resepsi itu. Kebetulan ketika saya ada di depan, saya sementara memegang mic. Nah, anak saya tiba-tiba lepas dari genggaman tangan sang pengasuh ya. Anak saya menghampiri saya, kemudian tanpa malu dia langsung minta mic yang ada di tangan saya. Kemudian karena saya melihat dia menangis, dia mulai meronta, akhirnya saya coba untuk memberikan mic itu kepada dia. Dan dia sudah mulai mengoceh dengan bahasanya sendiri, bahasa yang tidak saya mengerti dan juga yang tidak dimengerti oleh orang lain pada saat itu. Dan memang itulah yang terjadi bagi kita orang tua yang anaknya menderita autis atau anaknya ada dalam berkebutuhan khusus. Nah, yang menjadi miris teman-teman bahwa ada juga keluarga yang keluar rumah tetapi meninggalkan anak sendiri di rumah ya. Terkadang mereka bekali anak dengan handphone atau mereka bekali anak dengan beberapa permainan dengan harapan biar anak fokus di rumah sehingga orang tua dengan leluasa keluar rumah tanpa harus direpotkan oleh anak. Nah, ini yang terjadi teman-teman. Mungkin kalau teman-teman berpikir tentu kita akan merasa sedih ya. Anak kita biarkan di rumah tanpa kita sadar bahwa ketika anak sendiri di rumah, anak berpeluang sekali untuk melakukan hal-hal di luar dari yang kita bayangkan. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa anak-anak seperti ini adalah anak-anak yang tidak akan pernah sadar akan bahaya. Ya teman-teman, ya sekilas saya ceritakan sedikit bagaimana kronologi saya dalam merawat anak saya. Kemudian ketika saya mendengar dokter memvonis dia adalah anak penderita autis teman-teman. Waktu itu saya merasa bahwa wow, saya tidak sanggup untuk merawat anak seperti dia ya.